Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita ketemu lagi dalam pembahasan materi video tes materi video seleksi kompetensi dasar. Semalam kita sudah melakukan pemutaran video materi video oleh akun Ayo CPNS terkait dengan TWK Pilar Negara Pancasila bagian 4, itu pengamalan Pancasila pertama. Lanjut kita ke TWK Pilar 4 bagian keempat, pengamalan Pancasila sila kedua. Lanjut saja. Untuk mengurangi durasi, kita lanjut pembahasan semalam. Let's go. Baik, setelah membahas 45 butir sila yang tersebar ke dalam sila pertama sampai dengan sila kelima, sekarang kita akan coba gambarkan atau menggali lagi kata kunci dari masing-masing sila tersebut. Kita mulai dari sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Bunyi sila ini didasarkan dengan rumusan yang ada pada Piagam Jakarta yang sudah dirubah, bukan pada rumusan yang awal, ya. Nah, kemudian sila ini kan kata kuncinya adalah ketuhanan atau Tuhan. Maka tadi juga sudah tergambarkan bahwa butir-butir di dalam sila pertama ini menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhannya, bahwa kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila ini juga menjelaskan atau menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia yang berbeda agama, bagaimana kita harus menjaga kerukunan, menghargai agamanya, dan sebagainya. Selanjutnya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kata kuncinya dalam sila ini adalah kemanusiaan, bukan adilnya. Karena kita sering tertukar juga ya antara adil di sila kedua dan adil di sila kelima. Padahal di sila kedua itu yang menjadi kata kunci adalah humanity, human right, hak asasi manusia. Bagaimana kita memperlakukan manusia, karena harkat dan martabat kita di mata Tuhan itu sama. Kemudian bagaimana kita memperlakukan manusia juga tanpa membedakan suku, ras, agama, dan identitas-identitas lain yang melekat pada dirinya. Seperti itu. Hubungan manusia dengan manusia lain secara individu. Nah, kemudian di sila yang ketiga, bagaimana kita bersatu di dalam aspek-aspek kehidupan, baik itu aspek ekonomi, budaya, dan sebagainya. Kita bersatu sebagai bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian sila ini juga menggambarkan nasionalisme atau cinta tanah air dan juga rela berkorban demi bangsa. Nah, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang menjadi kata kunci dari sila ini adalah permusyawaratan. Tadi musyawarah. Banyak sekali butir-butir yang menjelaskan tentang musyawarah, hasil keputusan bersama untuk mencapai mufakat dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada kata kunci perwakilan, yaitu representatif atau wakil rakyat, baik itu MPR, DPR, dan DPD di butir terakhir tadi ya. Kemudian di sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kunci dari sila ini adalah adilnya, social justice. Bagaimana kita hidup dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak menggunakan hak atau wewenang untuk kepentingan pribadi yang kemudian merugikan orang lain dan sebagainya. Jadi ini kata kunci untuk pengamalan Pancasila secara subjektif. Lanjut, ini adalah keyword soal biasanya yang sering muncul. Untuk sila pertama, biasanya ini menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau sudah membawa ini biasanya ada di sila pertama. Kemudian untuk sila kedua, kata kuncinya adalah manusia, kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan, kecuali mengembangkan sikap adil terhadap sesama, ini ada di sila yang kelima. Kemudian untuk di sila yang ketiga, kata kuncinya biasanya ada persatuan, kesatuan, kemudian bangsa dan negara, karena tadi ya, kita rela berkorban terhadap bangsa dan negara, kemudian mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Tanah air, ini maksudnya cinta terhadap tanah air, dan ada bineka tunggal ika, persatuan, itu biasanya ada di sila ketiga. Untuk sila yang keempat, kata kuncinya adalah musyawarah, ada masyarakat, kemudian keputusan bersama dan memaksakan kehendak. Boleh ditambah lagi di sini ada wakil rakyat ya, itu biasanya juga ada di sila yang keempat. Kemudian untuk sila yang kelima, keywordsnya biasanya mengembangkan sikap adil terhadap sesama, kemudian hak milik, tadi jangan sampai kita menggunakan hak milik dan kemudian merugikan hak orang lain atau merugikan orang lain secara umum dan sebagainya. Nah, ini kenapa kita harus ingat mengenai hak dan kewajiban itu ada di sila yang kelima, karena sila kelima ini lambangnya adalah padi dan kapas, dimana kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Seperti itu. Oke, ini adalah contoh dari pelanggaran sila. Jadi saya coba mengangkat satu kasus agar teman-teman bisa melihat kasus ini dari perspektif yang lebih luas. Kenapa? Karena kita seringkali terjebak dalam satu kotak yang sempit. Artinya ketika diberikan satu kasus, contoh penyalahgunaan narkoba, kemudian teman-teman melihat contoh soal ini di sumber A. Nah, ketika soal ini mengarahkan jawabannya ke pelanggaran sila pertama, teman-teman biasanya akan langsung menyimpulkan, oh penyalahgunaan narkoba itu melanggar sila pertama. Kemudian ketika dihadapkan dengan soal yang lain dan jawabannya adalah pelanggaran sila yang kedua, maka teman-teman akan langsung bingung, langsung goyah. Loh, kemarin di soal yang ini
narkoba ini bisa saja melanggar sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Bagaimana detailnya? Kita lihat satu persatu. Nah, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tadi juga sudah dijelaskan butirnya yang ada 7 itu. Nah, agama manapun yang diakui di Indonesia itu pasti melarang penyalahgunaan narkoba. Tidak ada agama yang menghalalkan penyalahgunaan narkoba. Itu satu. Yang kedua, tidak melibatkan Tuhan. Maksudnya apa? Orang-orang yang sudah mengonsumsi narkoba di dalam kehidupannya itu biasanya mereka lari dari masalah. Mereka menghadapi suatu masalah dan tidak kembali kepada Tuhan. Tidak melibatkan Tuhan dalam penyelesaian masalahnya. Sehingga dua konteks ini menggambarkan pelanggaran sila pertama, karena tadi di butirnya sudah dijelaskan bahwa kita baik sebagai bangsa maupun sebagai individu dalam artian masyarakat Indonesia itu harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, artinya kita harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika seseorang itu menggunakan narkoba, maka ia tidak melaksanakan perintah Tuhan atau malah mendekati larangannya, seperti itu. Lanjut ke sila yang kedua. Bagaimana narkoba bisa melanggar sila yang kedua? Ini konteksnya bisa jadi seperti ini. Seseorang yang sudah menggunakan narkoba itu akan cenderung menyendiri, ya, akan renggang kehidupannya dengan manusia-manusia lain. Kemudian akan ada kemungkinan di mana orang tersebut sampai pada satu titik ia kehilangan nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain karena narkoba ini. Ketika sudah sampai titik ini, artinya kita sudah tidak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kita tidak menghargai hak hidup yang kita miliki ataupun orang lain miliki. Maka ini melanggar sila yang kedua. Bagaimana dengan sila yang ketiga, persatuan Indonesia? Tadi, orang-orang yang menggunakan narkoba itu cenderung homogen. Ya, mereka walaupun berkumpul itu akan berkumpul dengan orang-orang yang menggunakan narkoba dengan sesama penggunanya. Nah, akhirnya akan muncul dua golongan pengguna narkoba dan juga yang tidak menggunakan narkoba. Ini akan memicu adanya perpecahan. Kemudian konteks yang kedua bisa jadi ketika penggunaan narkoba itu sudah masif menyerang generasi-generasi muda Indonesia, maka generasi kita juga akan rusak. Ketika generasi rusak, tidak ada calon pemimpin yang baik, tidak ada yang memikirkan negara kita, maka akan hilanglah otomatis rasa cinta tanah air. Otomatis ini melanggar sila yang ketiga. Selanjutnya, penyalahgunaan narkoba yang melanggar sila keempat. Konteksnya bisa jadi seperti ini. Jadi, pengedar narkoba itu memaksakan kehendaknya agar orang lain membeli atau mengonsumsi narkoba. Sedangkan di butir sila keempat sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, kemudian di sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bisa juga dilanggar karena narkoba. Karena apa? Mafia narkoba, baik itu pengedar ataupun pengonsumsi narkoba, ini merupakan ancaman dari masyarakat secara luas, ancaman kesejahteraan masyarakat atau keadilan sosial. Seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba ini bisa melanggar sila pertama, kedua, ketiga, keempat, ataupun kelima tergantung dengan konteks yang diberikan di soal. Begitupun dengan kasus-kasus yang lain, korupsi misalnya, ataupun pembunuhan. Ini nanti tergantung soal akan menggiring ilustrasinya ke arah mana, akan meminta teman-teman untuk menjawab pilihan yang mana. Seperti itu ya. Selanjutnya, pengamalan objektif. Kita masuk ke pengamalan yang kedua, yaitu pengamalan yang didasarkan pada kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara dan juga penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana pengamalannya? Ini terbagi menjadi dua, tadi sudah saya jelaskan. Pengamalan yang pertama adalah pengamalan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 pokok pikiran di sini. Yang pertama adalah negara persatuan dengan bunyi negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, pokok pikiran ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat. Di sini diperjelas bahwa negara itu menginginkan persatuan, mengatasi segala paham golongan dan juga mengatasi segala paham perorangan. Di sini juga negara dan rakyat Indonesia mengutamakan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Ini sesuai dengan butir sila ketiga juga. Nah, kemudian pokok pikiran yang kedua, negara mewujudkan keadilan sosial. Ini sesuai dengan sila yang kelima. Pokok pikirannya adalah negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di sini artinya negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang keempat adalah negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini artinya adalah demokrasi Pancasila, yaitu berkedaulatan rakyat dengan sistem pemerintahan demokrasi. Sama dengan pokok pikiran yang lain, bahwa pokok pikiran negara yang berkedaulatan rakyat ini didasarkan pada sila yang keempat, atau merupakan perwujudan dari sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terakhir, pokok pikiran yang keempat adalah negara berketuhanan atas dasar kemanusiaan. Jadi ini, berketuhanan atas dasar kemanusiaan. Jadi merupakan perwujudan dari sila yang pertama dan juga yang kedua.
Pokok pikirannya, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa negara kita, negara Indonesia adalah negara yang bertuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi semua agama dan juga kepercayaan. Di sini juga dijelaskan bahwa Indonesia itu selaras kehidupan beragama dan bernegaranya. Lanjut ke pengamalan Pancasila secara objektif yang bagian 2. Kalau bagian pertama tadi kan berdasarkan pokok pikiran yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang bagian 2-nya adalah pengamalan yang didasarkan pada prinsip yang ada dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kita mulai dari poin yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, ini sudah dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 1 ya, bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian, poin kedua, hak asasi dan kewajiban asasi manusia yang berdasarkan Pancasila. Ini sudah dijelaskan dari pasal 27, kemudian ada di pasal 28A sampai dengan 28C, kemudian ada juga di pasal 29 sampai dengan pasal 34. Ini menjelaskan tentang hak asasi dan kewajiban asasi manusia berdasarkan Pancasila. Kemudian, yang ketiga, sistem politik, kesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Ini ada di pasal 27 ayat 1. 27 ayat 1. Kemudian yang keempat, sistem ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ekonomi ini ada di pasal 33, tepatnya di bab 16 tentang ekonomi kerakyatan. Kemudian sistem sosial budaya. Nah, ini dasarnya adalah kebudayaan nasional dan juga Bhinneka Tunggal Ika, ini tercantum dalam pasal 32. Poin 6 tentang sistem bela negara, di mana setiap warga negara ini memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam upaya pertahanan negara. Ini ada di pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Lengkapnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ini tentang sistem pemerintahan negara. Ada bagiannya lagi. Yang pertama dijelaskan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Jelas ini ada di pasal 1 ayat 3. Kemudian yang B, sistem konstitusional, di mana presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Ini dijelaskan di pasal 4 ayat 1. Kemudian yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat. Ini ada di pasal 1 ayat 2. Di mana dijelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Kemudian yang keempat atau yang D, presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan bertanggung jawab kepada rakyat. Nah, ini sama dengan yang poin B tadi, bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan, tapi di sini ada tambahan, bertanggung jawab kepada rakyat. Jadi kalau memegang kekuasaan tadi ada di pasal 4 ayat 1, ditambah dengan pasal 6A ayat 1, di mana pasal ini menjelaskan bahwa presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Otomatis presiden akan bertanggung jawab kepada rakyat. Kemudian poin E, tentang fungsi pengawasan DPR, ini ada di pasal 20A ayat 1. Kemudian yang F, kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kekuasaan kehakiman ini ada di pasal 24. Terakhir tentang pemerintahan daerah, ini ada di pasal 18. Oke, jadi lengkap ya pengamalan Pancasila sebagai dasar negara, di mana Pancasila ini digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan. Lengkap ini sesuai dengan pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke guys, demikianlah hasil pembahasan daripada materi video TWK Pilar Negara bagian 4 dari akun Ayo CPNS, yaitu pengamalan Pancasila yang kedua ya. Oke, dan demikian video hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.